Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Sabila Anjani dan saya sendiri Madi Supriyanto akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Implementasi Pendidikan Multikulturalisme pada Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun poin pembahasannya yang pertama adalah esensi pendidikan multikulturalisme pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, pengembangan kesadaran budaya pada pendidikan anak usia dini. Yang ketiga, pendekatan dalam pendidikan multikulturalisme pada pendidikan anak usia dini. Serta yang terakhir adalah peran pendidik PAUD dalam pendidikan multikulturalisme. Poin pembahasan yang pertama adalah esensi pendidikan multikulturalisme pada pendidikan anak usia dini. Pendidikan multikulturalisme pada intinya merupakan upaya internalisasi perilaku toleran terhadap perbedaan agama, ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya di kalangan anak didik untuk menyiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat kelak. Pendidikan multikultural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih toleran, dapat menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya, demokratis dalam berkehidupan, mampu menegakkan keadilan dan hukum, memiliki kebanggaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, secara individual maupun kolektif, serta mendasarkan diri pada kehidupan beragama yang benar dalam lingkungan pergaulan. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses pembiasaan, pemberian bimbingan, dan pengkondisian terhadap anak agar memiliki mental atau karakteristik terbiasa hidup di tengah-tengah perbedaan yang sangat kompleks, baik perbedaan ideologi, sosial, ekonomi, dan agama. Dengan demikian, anak akan memiliki sikap kemandirian dalam menyadari dan menyelesaikan segala problem kehidupan. Pembahasan yang kedua adalah pengembangan kesadaran budaya pada pendidikan anak usia dini. Kesadaran budaya merupakan penghargaan terhadap keragaman budaya yang ada. Dengan adanya kesadaran budaya, pendidik diharapkan memperlakukan anak secara adil, tanpa memandang perbedaan latar belakang anak. Dengan demikian, pendidik PAUD dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 8 hal. Yang pertama, mengenali bahwa semua siswa adalah unik. Setiap anak memiliki bakat khusus, kemampuan, gaya belajar, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Pendidik PAUD hendaknya selalu menghargai keunikan dan perbedaan tersebut, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua adalah mengenali, menghargai, dan menghormati latar belakang anak. Pendidik PAUD dapat mengembangkan kunjungan rumah untuk belajar lebih banyak tentang budaya dan agama serta cara hidup keluarga anak. Dengan demikian, pendidik akan mengenal anak dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan perilaku yang adil pada anak. Yang ketiga adalah memasukkan budaya anak dan juga budaya lain ke dalam program pembelajaran, sehingga anak dapat memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan terdapat di dalam lingkungan kehidupannya, yang harus diterima dengan baik dan penuh penghargaan. Yang keempat adalah menggunakan situasi yang otentik untuk pembelajaran dan pemahaman budaya. Misalnya, dengan melakukan kunjungan ke lingkungan masyarakat yang secara budaya sangat beragam, sehingga anak dapat mempelajari beragam budaya. Yang kelima, menggunakan kegiatan pendidikan otentik untuk menilai pembelajaran dan pertumbuhan anak secara penuh dengan memperhatikan beragam latar belakang anak. Yang keenam, memasukkan budaya ke dalam rencana pembelajaran sehingga anak lebih memahami budaya sendiri dan orang lain, guna menumbuhkan sikap, penerimaan, dan penghargaan. Yang ketujuh, menjadi teladan dengan menerima, menghargai, serta menghormati bahasa dan budaya lain. Yang kedelapan, menggunakan pengalaman anak untuk membuat dasar rencana pembelajaran dan pengembangan kegiatan, serta memperkaya ilmu, merasa bangga dan nyaman dengan budaya sendiri. Kemudian saya akan menerangkan mengenai pendekatan pendidikan multikultural pada pendidikan anak usia dini. Nah, pengetahuan dalam pendidikan multikultural pada pendidikan anak usia dini mencakup pengetahuan tentang pendidikan dan keterampilan mendidik yang melibatkan konsep, teori penelitian, dan pendekatan yang efektif. Nah, pendekatan pendidikan yang efektif mencakup beberapa hal. Yang pertama itu
menggunakan praktek-praktek pendidikan yang sesuai dengan perkembangan siswa pada pendidikan anak usia dini. Yang kedua, memilih dan menggunakan materi yang tidak bias budaya. Jadi, anak didik mengerti akan budaya yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mendukung bahasa dan komunikasi verbal anak. Yang keempat, mendukung proses belajar atas inisiatif anak sehingga pemahaman dan pengetahuan anak berkembang. Kemudian yang kelima, menandai proses belajar sebagai proses yang berkesinambungan. Yang keenam, membimbing proses belajar dan perilaku anak sehingga memahami norma-norma sosial serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga anak tidak kaget apa yang berbeda pada dirinya dan apa yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, mendukung hubungan yang responsif. Yang kedelapan, menciptakan dan memelihara lingkungan belajar. Kemudian yang kesembilan, membentuk dan menggunakan pusat-pusat pembelajaran yang ada di sekolah atau yang ada di lingkungan peserta didik. Kemudian yang ke-10, menggunakan permainan sebagai dasar pembelajaran anak sehingga anak lebih aktif dan juga lebih memahami mengenai materi pembelajaran yang disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pendidik PAUD dalam pendidikan multikulturalisme. Pendidik adalah ujung tombak dalam pendidikan anak usia dini, karena seorang pendidik itu yang berinteraksi langsung dengan anak, termasuk juga dengan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan multikultural. Berikut ini beberapa peran pendidik PAUD dalam pendidikan multikulturalisme. Yang pertama, pendidik berperan sebagai pendamping. Nantinya pendidik diharapkan dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak agar berakhlakul karimah dan juga bersikap baik kepada siapapun meskipun terkadang ada perbedaan di antara kita semua. Yang kedua, pendidik berperan sebagai pengembang kurikulum, yakni pendidik diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, pendidik berperan sebagai komunikator, yang nantinya pendidik mengadakan komunikasi terutama untuk memperoleh informasi tentang anak. Nah, pendidik perlu berkomunikasi dan membangun hubungan baik dengan anak. Dengan mengetahui keadaan serta karakteristik anak, maka akan sangat membantu dalam upaya menciptakan proses pendidikan yang optimal. Kemudian yang keempat, pendidik berperan sebagai motivator. Pendidik diharapkan dapat memberikan semangat untuk senantiasa menghargai perbedaan, bangga terhadap budaya sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, pendidik berperan sebagai role model sehingga dituntut untuk menampilkan perilaku yang menunjukkan keteladanan dalam menghargai keragaman latar belakang setiap anak. Nah, kelima peran tersebut dapat dilakukan oleh pendidik, maka perlu pengembangan profesionalisme pendidik secara berkelanjutan.